Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan nama saya Srulan Sari dari kelas 10-4. Saya bersekolah di SMA Negeri 8 Bone. Nah, di masa perdagangan kuno, wilayah pesisir Sumatera dan Jawa menjadi pusat perdagangan yang cukup besar. Banyak pedagang yang singgah baik dalam maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Nah, adanya perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia, muncul beberapa teori mengenai proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu pertama, teori Waisya, kedua, teori Brahmana, ketiga, teori Ksatria, keempat, teori arus balik, dan yang terakhir, teori Sudra. Yang pertama, teori Waisya, dilansir dari buku Sejarah Politik dan Kekuasaan 2019 oleh Tapir Rambe dan teman-teman, menuliskan bahwa hipotesis ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Krom yang menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu melalui hubungan dagang antar India dan Indonesia. Kaum pedagang Waisya atau India yang berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali, dalam waktu tertentu mereka menetap di Indonesia. Nah, selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaatkan dengan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya, teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh Jacob Cornelis van Leur yang mengatakan kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar melalui golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Golongan Brahmana dikenal menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, sehingga jelas bahwa ada peran Brahmana dalam masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, teori Ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan Ksatria, yaitu pendapat Cornelis Christianber, pendapat Mukherjee, pendapat J.L. Mons. Yang pertama, pendapat Cornelis Christianber menjelaskan bahwa golongan Ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para Ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para Ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para Ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Yang kedua, pendapat Mukherjee. Sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Bird, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan Ksatria dari India yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, pendapat J.L. Mons. J.L. Mons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India yang melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Selanjutnya, teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkapkan oleh Bosch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke Indonesia, setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Nah, yang terakhir, teori Sudra. Teori ini disampaikan von van Faber yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India pada saat itu menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Kemudian mereka meninggalkan India dan mengikuti kaum Waisya. Dan diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, karena saat itu jumlah mereka sangat besar.